Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Firda Aulia Izzati, MPD, selaku dosen pengampu kewirausahaan, teman-teman kelas PBAA yang kami banggakan. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa lagi pada kuliah online, khususnya pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Arina Zulfarizkiana, Lulu Elseviana, Retno Triwidiarti, dan Diah Ayu Liana Mahfiroh, kami akan mempresentasikan materi kewirausahaan tentang arti dan langkah pengembangan pemasaran. Silahkan bisa disimak video dari kami ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Arina Zulfarizkiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Zulfarizkiana, NIM 2220020. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan ataupun sebuah usaha, baik itu perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya atau bisnisnya, untuk mendapatkan laba dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka, kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Selain itu, pengertian pemasaran menurut pendapat ahli ada 3. Yang pertama, menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Yang kedua, menurut The American Marketing Association, pemasaran adalah pelaksanaan kegiatan dunia usaha yang mengakibatkan aliran barang dan jasa dari para produsen ke para konsumen. Pendapat yang ketiga, menurut Philip Kotler, bahwasannya pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pemasaran terdiri dari tindakan-tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang serta jasa dan yang menimbulkan distribusi fisik mereka. Proses pemasaran meliputi aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik yang menyangkut perpindahan barang-barang ke tempat di mana mereka dibutuhkan. Sedangkan aspek non-fisik dalam artian bahwa para penjual harus mengetahui apa yang diinginkan oleh para pembeli dan pembeli harus pula mengetahui apa yang apa yang ia jual. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ke materi yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Retno Triwidiarti. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Triwidiarti, NIM 2220033. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tujuan pengembangan pemasaran dan fungsi-fungsi pengembangan pemasaran. Yang pertama, tujuan pengembangan pemasaran. A. Menciptakan demand atau permintaan, yaitu membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan,
yaitu menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru, yaitu sebuah bisnis yang didirikan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan, dan sebisa mungkin setiap harinya kita bisa menambah pelanggan-pelanggan baru. Yang D, memuaskan pelanggan, yaitu menciptakan konsumen baru yang tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Yang E, mencitrakan produk yang baik di mata publik, yaitu tujuannya pemasaran menyediakan barang dan jasa yang berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Selanjutnya, fungsi-fungsi pengembangan pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Lulu Ulseviana. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Lulu Ulaila Seviana dengan NIM 2220046. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari konsep strategi pengembangan pemasaran. Berikut ada 5 konsep strategi pemasaran, yaitu ada 1. Segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki suatu kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perusahaan ini harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satu-satunya pasar yang bersifat homogen. Yang kedua ada market positioning. Itulah alasannya mengapa suatu perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Beberapa 4 karakteristik dalam segmen. 1. Ada berukuran cukup besar. Kedua, mempunyai suatu potensi untuk berkembang. Yang ketiga, tidak memiliki atau tidak terpenuhi sebuah perusahaan saingan. Yang keempat, mempunyai suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian ada market entry strategy. Ini adalah suatu strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan sebagai berikut. 1. Ada membeli perusahaan lain. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk terpenuhi. Yang kedua ada internal development. Ada beberapa perusahaan yang paling suka berkembang melalui usaha sendiri, yaitu melakukan riset karena berpendirian bahwa hanya dengan cara ini suatu kepemimpinan dalam industri dapat tercapai. Yang ketiga ada kerjasama dengan perusahaan lain. Keuntungan dengan cara ini ialah bahwa beberapa resiko yang dipikul bersama dan masing-masing perusahaan saling melengkapi skill. Yang terakhir ada marketing mix strategi. Marketing mix adalah suatu kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya ada produk, price, plans, promotion, particular, proses, people, dan people. Kemudian ada timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik dalam bidang produksi, dalam menentukan waktu tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Posisi bersaing dalam suatu industri yang memiliki dominan. Perusahaan ini mampu untuk mengendalikan persaingan yang lain serta memiliki banyak pilihan dengan menentukan strategi. Kedua, ada kuat. Perusahaan ini juga mampu bertindak bebas tanpa membahayakan posisi jangka panjang, walaupun persaingan berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Kemudian baik, perusahaan ini memiliki suatu kekuatan yang bisa dimanfaatkan dalam strategi tertentu, serta mempunyai peluang yang lebih di atas rata-rata untuk meningkatkan posisinya. Kemudian ada sedang.
Presentasi perusahaan ini cukup memuaskan untuk menjamin kelangsungan usahanya. Tetapi perusahaan ini sering kalah karena ulah suatu perusahaan yang dominan serta untuk meningkatkan posisinya. Kemudian ada lemah. Perusahaan ini tampil dengan tidak sangat memuaskan, tetapi masih bisa memiliki peluang-peluang perbaikan. Perusahaan ini harus bisa mengubah diri, kalau tidak ia terpaksa akan keluar dari industri pasar. Yang terakhir tidak ada harapan, not viable. Perusahaan ini berpresentasi dengan sangat tidak memuaskan serta dapat memiliki peluang-peluang untuk perbaikan. Dan materi yang terakhir, materi yang keempat akan disampaikan oleh Diah Ayu Liana Mahfiroh. Kepadanya saya persilahkan. Liana Mahfiroh akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pengembangan pemasaran. Jenis-jenis strategi pengembangan pemasaran itu ada 7. Yang pertama yaitu membangun brand yang kuat. Branding merupakan salah satu hal krusial yang perlu Anda bangun dari awal bisnis berjalan. Meskipun usaha yang Anda dirikan masih dalam skala kecil, Anda harus mulai membangun citra yang baik dan meningkatkan brand awareness agar masyarakat sadar dengan usaha yang Anda dirikan. Yang kedua yaitu membuat logo yang menarik. Jika Anda memiliki citra brand yang baik, ada baiknya jika logo yang mempresentasi brand Anda juga bagus. Karena bagaimanapun logo yang dibuat akan sangat menempel dengan identitas bisnis Anda. Yang ketiga yaitu menulis konten sebagai strategi marketing. Lewat internet, Anda bisa membangun brand tentang usaha Anda sekaligus untuk mempromosikan produk yang Anda jual. Salah satunya yaitu menulis blog di situs-situs komunitas secara menarik, kemudian cantumkan link usaha Anda. Yang keempat yaitu gunakan Facebook Ads. Buatlah akun untuk usaha Anda di Facebook. Dengan begitu, Anda bisa memperlihatkan produk yang Anda tawarkan kepada calon pembeli. Yang kelima yaitu lakukan riset pasar. Tren pasar yang selalu berubah membuat Anda harus rajin melakukan riset kecil-kecilan. Tujuannya yaitu agar Anda bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap produk Anda. Yang keenam, manfaatkan media sosial. Hingga saat ini, Instagram merupakan platform yang paling efektif untuk mempromosikan usaha Anda. Dengan Instagram, Anda bisa dengan mudah memperlihatkan produk Anda dengan foto yang diupload ke akun Anda dan gunakan hashtag agar dapat dilihat oleh banyak orang. Jangan lupa untuk menyertakan caption tentang produk Anda secara jelas dan informasi yang lengkap agar calon pembeli tidak banyak bertanya. Yang ketujuh yaitu evaluasi bisnis Anda. Melakukan evaluasi terhadap bisnis Anda juga merupakan salah satu strategi marketing yang perlu rutin Anda lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengamati arus bisnis, apakah ada penurunan atau peningkatan. Jangan lupa untuk selalu membekali evaluasi dengan report yang telah dibuat selama tahun berjalan. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan terima kasih. Juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses wirausahawan muda.